Udah memasuki pertengahan November ya. Gue mencium aroma-aroma putus asa nih. Aroma-aroma pasrah, aroma-aroma mau nggak mau harus mau, aroma-aroma frustasi karena nggak punya prestasi. Datang sebuah berita dari Depok yang bener-bener tolol. Karena berita ini adalah berita yang memang hilang dari akal sehat gue gitu. Nggak pernah gue terpikirkan anak sendiri dijual. Macam HP aja di cewek dia ini anak ini banget. Selamat datang di Negara Api. Halo, Selamat datang di Negara Api. Selamat datang di Negara Api di Negara internasional. Selamat datang di Negara Api di konten menjadi. Selamat datang di sosial media Negara Api. Aduh, selamat datang kembali di channel Negara Api. Misal, Mana Noli? check this out. Selamat datang di Negara Api. Apa kabarnya nih kalian? Gimana hidup kalian? Bahagia nggak? Bahagia dong. Iya, karena memang pada dasarnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan bahagia. Pikirannya aja yang bikin rumit. Ingin ini, ingin itu. Banyak sekali. Kayak lagu Doraemon aja. Udah memasuki pertengahan November ya. Gue mencium aroma-aroma putus asa nih. Aroma-aroma pasrah, aroma-aroma mau nggak mau harus mau, aroma-aroma frustasi karena nggak punya prestasi. Kenapa gue bisa ngomong begitu? Karena sepanjang tahun kalian gak pernah berusaha dengan maksimal. Karena kalian memang sudah terlanjur nyaman dengan kebiasaan tolol kalian. Ada yang cuma main HP aja seharian, scroll sosmed, terus kepoin kehidupan orang lain, OPT sama masa depan yang gak jelas bentukannya kayak gimana. Ayo ngaku, bener gak gua? Lu emang goblok. Udah, itu mah kalian ini lah yang tolol. Gua udah pusing ngasih taunya juga. Dah, ya udah gua ucapkan selamat datang di channel Negara Api. Udah subscribe belum? Subscribe dulu lah. Dah, gitu dong. Datang sebuah berita dari Depok yang bener-bener tolol. Karena berita ini adalah berita yang memang hilang dari akal sehat gue gitu. Nggak pernah gue terpikirkan ada orang yang tidak bermoral seperti ini gitu. Gak ngerti gue. Ibu di Depok jual anak kandung yang berusia 16 tahun ke warga. Aduh, beneran kan? Seorang gadis dijual anjir. Akal sehatnya lagi demam, Bu. Ampun dah. Gue ingin sekali berkata kasar kepada ibu ini. Sebelum gue lanjut videonya, subscribe dulu lah, oke? Oke, kalau gitu, karena kalian sangat menunggu video ini, dan gue juga udah sangat emosi dengar beritanya. Nah, ayo kita bahas bareng-bareng kasus ini. Check this out. Dikutip dari FIFA.com, Liputan6.com, dan Kumparan, alasan ibu di Depok jual anak kandung karena doi ini terlilit hutang pinjol dengan nilai 100 juta rupiah. Untuk membayar hutang tersebut, RAD dengan tega menjual anak wanitanya, anak gadisnya, kepada warga asing berkebangsaan Arab, keturunan Arab lah ya, dengan cara keturunan Arab berinisial TM ini menikahi kontrak anaknya. Namun korban menolak karena nggak mau lah ya kan? Umur masih 15 tahun udah bisa menikah. Lagi pula doi kan nggak suka juga. Kalau nggak suka masih mau dipaksa gitu. Bagus banget jadi orang tua ya kadang-kadang. Jadi rencana kawin kontrak itu gagal karena si ABH ini korban tidak mau ngomong sama si TM warga asing ini. Ya nggak mau lah anjir. Orang gua nggak suka dipaksa-paksa gimana ya kan orang suka tuh dipaksa di EOS lagi. Dan ibu korban RAD hanya menerima uang senilai 6 juta. Itu pun prosesnya bertahap, jadi nggak langsung dapat 6 juta tuh. Flashback dulu. RAD ibu korban dan TM ini warga asing. RAD dan TM ini sudah kenal lama. TM ini sudah sering minta tolong sama RAD untuk dicarikan ART, asisten rumah tangga. Nah, TM ini memberikan uang senilai 1,5 juta untuk dicarikan ART. Pada September, RAD kembali menemui TM di rumahnya di Jakarta Timur. RAD membawa korban ABH dengan maksud untuk dinikahwinkan kontrak dengan TM dengan mahar senilai 100 juta. Ini udah jelas nih tujuannya untuk bayar utangnya si RAD. Jelas. Jadi si RAD ini bawa si ABH korban untuk bertemu si TM untuk dikawinkan kontrak. Di rumah TM inilah si ABH dicabuli. Namun pencabulan tersebut belum sampai ke ranah persetubuhan. Karena memang si ABH menolak untuk disetubuhi oleh si TM. Mengetahui ABH menolak hal tersebut, RAD pun murka dan melampiaskan kemarahannya ke ABH dan memukuli serta memaksa ABH untuk mau ngeos sama TM. Ya nggak mau lah si ABH ya anjir. Masa remaja sama om-om gitu kan, aduh gimana gitu ya. 2 bulan setelah itu, korban dibawa RAD ke apartemen milik TM di daerah Cibubur. Nah, di apartemen inilah ABH berhasil di-EOS oleh TM untuk pertama kalinya. Setelah ABH berhasil dicabuli di apartemen, RAD sebagai ibu mendapatkan uang senilai 3 juta. Ini emosi dulu.
Kemudian TM lagi nih sebesar nilai 1,1 juta ke rekening RAD untuk booking sebuah apartemen di daerah Cibubur lagi. Kemudian korban dibawa lagi ke sana, korban dibikin satu kamar sama si TM dan mengulangi hal yang sama. Nah, si RAD ini nungguin di kamar sebelahnya. Jadi dia tuh nyewa 2 kamar di apartemen tersebut. Kejadian busuk RAD ini terungkap ketika ada acara keluarga. ABH menceritakan semua kelakuan bejat dan busuk ibunya kepada pamannya. Mungkin karena si ABH ini udah muak banget ya mamanya ya, anjir. Udah muak sih, makanya gitu bangsat. Pamannya yang mendengar cerita ini pun langsung melaporkan hal tersebut ke pihak polisi. Karena polisi negara ini hebat banget ya, nggak pakai satu-satu, langsung lagi tuh ditangkap ibunya si ABH alias si RAD ini dan langsung dimintai keterangan perihal kelakuan tak bermoralnya kepada anaknya sendiri. Anak sendiri dijual. Macam HP aja di cewek dia ini anak ini banget. Untuk konten kali ini mungkin gue hanya bisa menyimpulkan kalau kejahatan, kebusukan, tidak bermoralan itu memang datangnya bukan karena dari siapa, tapi karena itu dari orangnya. Bahkan sampai gas itu sampai emak sendiri pun dia jual anak gadisnya sendiri aja. Kelakuannya kemana nih? Jadi gimana menurut lo tentang kasus ini? Coba di komen dong. Ya udah segitu aja konten dari gue. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gue Jack, bye. Nah, untuk video-video selanjutnya kalian bisa tonton yang ini, tonton yang lain, dan subscribe di sini. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.